Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan Abang menyapa, selamat datang di podcast Snepa dari Snepa TV berkarya tanpa batas. Ya, tok tok tok, buka sendiri. Seperti biasa itu kode kita sebelum mulai. Pada kesempatan kali ini kita anggap hari spesial, episode kedua, menghadirkan siapa lagi selain dari Kepala Sekolah SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Tiada lain yaitu Ibu Haja Siti Komariah SPD MPD. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih Pak Indra sudah. Ya, selamat datang di podcast Snepa kita yang dimana tuan rumahnya kita Bu ya. Iya, kita bersama. Kita bersama. Ya, podcast Snepa ini adalah episode kedua Bu, yang Iya, dimana betul. kemarin kita sudah uji coba dan kita tayang perdana bersama tim Tata Boganya. Dan sekarang bersama dengan Ibu di hari yang istimewa ini kami ucapkan selamat datang di podcast kita, di podcast Snepa, di Snepa TV SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Iya, terima kasih luar biasa. Ya. Snepa sudah mengudara ya. Terima Siap. kasih banyak. Ya, terima kasih juga Ibu sudah berkenan hadir di podcast kami. Langsung saja Bu, pada kesempatan kali ini kita nggak mau membuang banyak waktu Bu ya. Iya, siap. Kalau tentang podcast ini kita akan menghadirkan Ibu dengan tema tidak jauh dari sekolah kita, yaitu SLB Negeri Pahlawan. Iya, Jadi betul. kami mulanya ingin tahu secara singkat sejarah SLB Negeri Pahlawan itu seperti apa. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada Sobat Snepa TV. Oke, siap Pak Indra. Terima kasih banyak. Menginformasikan mungkin bagi yang belum mengetahui tentang SNEPA. SNEPA itu singkatan ya, Sekolah Negeri Pahlawan Indramayu. Nah, sekolah ini dulu bukan SLB namanya, tapi SDLB. Ya, itu awal mulanya SDLB itu menerima peserta didik yang khusus untuk jenjang SDLB. Nah, seiring berkembangnya jumlah siswa, kemudian jumlah lulusan, kemudian kepala sekolah menginisiasi saat itu kepala sekolahnya Bapak Asep Suhud mengajukan perubahan status dari SDLB menjadi SLB. Nah, perubahan status itu terjadi di tahun 2004 ya, kalau nggak salah di sini tuh ditandatangani di tanggal 26 Mei tahun 2024 itu berubah status dari SDLB menjadi SLB negeri. Nah, itu artinya dari perubahan status itu SLB menjadi lebih luas lagi. Bisa menerima TK, LB, SDLB, SMP ALB sampai dengan SMA LB. Nah, kalau ketika sebagai SDLB hanya jenjangnya SDLB saja, tidak bisa menerima SMP, SMA dan setelah lulusan setelah itu. Jadi sekarang lebih luas lagi, SLB kita, SNEPA kita sudah berkembang jadi TK sampai SMA LB. Oh iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Sejarah singkatnya sekiranya sudah sangat jelas. Mungkin sobat-sobat di depan layar mungkin sudah sangat bisa menerima gitu ya. Iya. Dari SLB Pahlawan itu kan biasanya sekolah ada visi misinya Bu ya. Oh, Kalau iya. SLB Negeri Pahlawan itu visi misinya apa Bu ya? Ya, untuk memudahkan orang tua, guru dan siswa mengetahui visi misi gitu ya, visi sekolahnya. Kami punya singkatan Pak. Oh iya. Apa Ya. itu? SNEPA bersinar. Bersinar ya. Iya, bersinar. Bersingkat itu singkatan. Ya. Bernya itu berkarakter. Sinya itu berprestasi dan narnya itu mandiri. Jadi kami ingin mewujudkan anak-anak
punya kemandirian, punya karakter ya. Jadi punya karakter dulu, punya prestasi dan kemandirian. Nah, itu visi kedepannya yang sangat panjang gitu ya. Tentu tidak bisa dicapai 1, 2, 3 tahun. Ya, ini kan perlu waktu dan kita akan lihat nanti hasilnya lulusan-lulusan kita apakah mereka itu nanti punya karakter yang baik, akhlak yang baik ya, budi pekerti yang baik, nanti punya prestasi, kemudian kemandiriannya seperti apa gitu. Bersinar Ibu, Senepa bersinar. Nah ini kan mudah ya, diingat oleh siapapun. Apa tadi, bersinar, berkarakter, berprestasi dan mandiri. Nah dari tadi yang visi misi Senepa bersinar tadi Ibu, untuk pengimplementasiannya ke kegiatan belajar mengajar itu seperti apa Bu? Ya kita sudah punya program ya. Dalam pengembangan karakter kita kemas dalam kegiatan pembiasaan harian. Ya untuk hari Senin kita punya singkatan juga nih Pak. Senin itu sehati. Sehat itu singkatan ya, dari sehat, aman, tertib dan indah. Dan wujudnya atau implementasi kegiatan itu melaksanakan kegiatan upacara. Jadi kegiatan upacara itu punya nilai-nilai sehat ya, kesehatan. Kemudian anak juga belajar aman dengan sesamanya ya, belajar tertib, belajar indah gitu ya. Di dalam kegiatan upacara itu karakter-karakter yang kita kembangkan tuh seperti itu. Bisa terlihat dari upacaranya. Bisa terlihat dalam kegiatan upacara. Nah, selain itu tentunya di kegiatan upacara juga penanaman karakternya sangat banyak ya. Karakter disiplin gitu ya, kerja keras, kemudian empati dengan teman karena ketika berbaris itu kan mereka berada di dalam lingkungan yang beda-beda, kiri kanan itu pasti beda gitu ya. Nah, kalau anak yang tidak punya empati mungkin itu sikap dorong ataupun hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa saja terjadi. Kalau bahasa Jawanya skarpe dewek Bu ya. Iya. Nah, itu luar biasa ya, selama mungkin 30-40 menit anak itu dijemur gitu. Dijemur dengan panas matahari dan dampaknya itu akan ke kesehatan. Iya. Karena sinar matahari pagi itu kan mengandung ultraviolet yang sangat banyak. Ya, kita harapkan anak-anak kita selain sehat fisiknya, tentu nanti psikisnya juga. Alhamdulillah. Gitu. Ya, itu yang untuk di hari Senin. Nah, kemudian yang Selasa itu sama juga, kita ada singkatan Senmas. Senmas itu senam masal. Senam bersama diikuti oleh anak-anak, oleh guru TU, bahkan orang tua juga ada yang sering mengikuti ini. Ya, ikut senam bersama juga. Senam bersama. Itu senam masal itu karakter yang kita kembangkan itu hampir sama ya dengan kegiatan upacara. Di antaranya disiplin gitu ya, kerja keras gitu, saling empati dengan teman gitu. Kemudian juga masalah karakter-karakter yang lainnya gitu ya, yang tentunya ingin mewujudkan anak-anak yang sehat nanti bisa mandiri di kemudian hari gitu. Itu ujung-ujungnya tuh seperti itu. Nah, gitu. Kemudian di Rabu juga ada kita namanya Rabu Pemkar. Pemkar itu singkatan juga. Apa itu Bu? Pemkar. Pengembangan karakter. Ya. Karakter yang diutamakan di hari Rabu itu adalah karakter menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan, anak membuang sampah pada tempatnya, gitu. Nah, ini juga butuh waktu. Ternyata tidak mudah untuk mengembangkan karakter anak cinta kebersihan atau bisa membuang sampah pada tempatnya. Apalagi anak luar biasa ya Bu. Iya, nah itu perlu kerja keras gurunya, gitu, saling mengingatkan tentunya supaya program ini berhasil. Dan ini sudah kita jalankan selama kurang lebih 2 tahun.
Hasilnya ya alhamdulillah terjadi banyak perubahan lah lingkungan kita Alhamdulillah, ya. Dari kegiatan-kegiatan ini banyak perubahan di lingkungan sekolah. kita. Walaupun belum 100% ya insya Allah lah kalau saya melihat 70% itu sudah sampai gitu ya Alhamdulillah. pada dampak dari pembiasaan karakter ini. Nah di hari Kamis. Nah dari hari Kamis juga kita punya singkatan juga supaya gampang mengingatnya gitu ya. Litelamit. Litelamit. Ya. Literasi 15 menit. Nah, ini karakter yang kita kembangkan di hari Kamis ini adalah anak-anak mau mencintai buku gitu ya. Jadi senang membaca gitu ya. Apalagi sekarang zamannya anak-anak sudah kehilangan minat baca. Jadi lebih pada membuka HP, YouTube dan sebagainya. Nah, upaya ini salah satu bentuk kita ingin mengembalikan anak-anak untuk mencintai buku. Literasi ya. Literasinya buku, tidak digital. Karena kalau digital kan bisa dimanapun. Tapi literasi buku itu sekarang sudah langka. Ya, ini salah satu usaha kita. Anak-anak cobalah mencintai buku ya. Kita sudah sediakan nih buku-bukunya di perpustakaan. Ayo membaca gitu. Dimulai dari Litelamit tadi. Iya, dimulai dicontohkan oleh gurunya yang membacakan buku itu. Semoga nanti anaknya mau rajin ke perpustakaan. Iya, dari rasa penasarannya ya Bu ya. Iya, rasa penasaran terhadap buku yang dibacakan oleh guru, nanti minatnya akan tumbuh. Saya juga mau dong gitu ya. Nanti bisa baca buku dan bisa bercerita ke orang lain misalnya gitu. Nah di Jumat, hari Jumat ini ya tentang pengembangan karakter juga. Itu kita singkat namanya FEMSODU. Iya, apa singkatannya tuh? Pembiasaan sholat duha. Gitu. Nah ini juga diikuti oleh semua anak dari TK sampai SMA LB. Ya tujuannya agar anak-anak itu mencintai sholat duha, ya dimulai dari sekolah, nanti dia terbiasa di rumahnya, sudah dewasa pun nanti di keluarganya misalnya sudah berkeluarga dia tetap bisa melakukan itu dan memberikan contoh kepada anak-anaknya kemudian hari gitu ya. Dari biasa menjadi terbiasa ya Bu ya. Iya, dari pemaksaan awalnya nanti jadi biasa dan nanti jadi terbiasa gitu ya. Itu pengembangan karakternya gitu. Sekarang yang implementasi di pengembangan prestasi. Nah, prestasi ya. Untuk prestasi ini kan tidak semua anak punya kemampuan, talenta yang sama. Ya. Masing-masing anak punya potensi yang berbeda-beda. Ada anak yang senangnya olahraga misalnya. Nah, kita berikan mereka kesempatan untuk ekstrakurikuler olahraga. Nah, kami sudah menyediakan juga di sekolah itu ada pembimbing ekskul olahraga. Ya, ada atletik, ada tenis meja, ya, ada bulu tangkis, ada boce gitu. Nah, itu dalam salah satu jenis usaha kita untuk pengembangan bakat minat di bidang olahraga. Iya. Itu olahraga prestasi ya, karena nanti tujuannya mereka bisa mengikuti lomba-lomba baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan kalau bisa ya sampai nasional gitu ya. Harapannya itu prestasinya seperti itu. Nah, untuk yang bidang seni juga kita sudah mulai mengembangkan seni tari di tahun ini ya. Kalau tahun 2024 kita kembangkan itu seninya drum band. Nah, di tahun ini 2025 sudah kita tambah lagi dengan seni tari. Nah, uniknya nih guru instruktur seni tarinya itu dari orang tua. Oh, orang tua wali murid. Orang tua wali murid gitu ya. Itu hasil kita berbincang-bincang ringan, ternyata ada orang tua yang lulusan dari sekolah tinggi seni gitu ya. Itu sekolah tinggi seni.
kemudian dari pihak sekolah menawarkan kerjasama bisa jadi instruktur, alhamdulillah. Dan ini sudah berjalan beberapa minggu, hasilnya luar biasa gitu. Alhamdulillah. Karena emang instrukturnya lulusan seni ya, Ya. jadi cara mengajarnya itu berbeda tentunya Ya, dengan benar. guru gitu ya, guru yang hanya punya bakat gitu ya. Karena dia tuh selain punya bakat, karena emang kompeten gitu, Ya. gitu. Nah, di drum band juga sama, kita kerjasama dengan guru dari luar gitu ya, dan alhamdulillah di seni drum band ini sudah hampir 2 tahun mungkin ya, Ya. kita kembangkan dan hasilnya sudah bisa terlihat. Walaupun belum mahir, tapi kepercayaan diri untuk memainkan drum band itu sudah sangat bagus. Dari anaknya. Iya, dari anaknya, termasuk gurunya juga kan. Oh iya. Nambah kompetensinya Iya, iya, gitu. Iya gitu, itu di bidang seni ya. seninya. Kemudian di implementasi dari visi kita yang Mandiri. bersinar itu di kemandirian. Mandiri. Nah, di kemandirian kita kemas itu dalam baik itu di yang intrakurikuler ya, kurikuler maupun ekstrakurikuler gitu. Yang di intrakurikulernya tentunya itu masuk ke dalam mata pelajaran vokasional ya. Ya. Ini dimulai dari SMPLB dan SMALB. SMALB. Nah, pengembangan lainnya kita kemas di dalam ekstrakurikuler. Jadi kalau kurang di mata pelajaran intranya, kita tambahkan di kegiatan ekstranya, ekstrakurikulernya. Iya. Tadi berbicara tentang peserta didik, kalau di SLB Negeri Pahlawan itu ada beragam peserta didik, Bu? Iya. Ada berapa gitu ragamnya? Ragam apa kelainan yang Anak kita berkebutuhan khusus itu ya. ada berapa macam gitu? Ada berapa macam? Ya. Kita menerima dari berbagai jenis kelainan. Semua. Iya, semua ya. Itu yang hambatan penglihatan ya, tunanetra, kemudian yang hambatan pendengaran atau tunarungu, yang hambatan di intelektual atau tunagrahita, di hambatan fisik motoriknya, tunadaksa, kemudian di hambatan interaksi dan komunikasi. Jadi itu ada anak autis dan juga ada anak ADHD gitu ya. Jadi semua hambatan diterima berarti di ya, SLB Negeri semua Pahlawan. hambatan kita terima dan kita layani. Kita berusaha untuk mengembangkan potensi mereka dengan kemampuan guru-gurunya yang luar biasa. Insya Allah mereka bisa tumbuh berkembang gitu. Kalau diterima semua berarti kan pasti ada tantangannya, Ibu ya. Iya. Untuk guru ataupun khususnya untuk ibu kepala sekolah itu tantangannya apa dengan beragam peserta didik seperti itu, kan nanti agak susah juga memilah-milihnya ataupun cara pelayanannya seperti apa, Bu? Iya. Boleh diceritakan tantangan gitu. Tantangan yang utama tentunya ada di SDM ya. Iya. SDM. Karena SDM kita yang untuk tunanetra itu hanya ada 2 orang ya, guru tunanetra yang betul-betul lulusan spesialisasi tunanetra itu hanya ada 2 orang. Kemudian yang guru yang spesialisasi tunarungu itu hanya sekitar 4 orang ya. Yang selebihnya itu yang spesialisasinya untuk tunagrahita gitu. Nah, kemudian yang lainnya ada guru PAI dan guru PNJAS yang juga tidak memiliki latar belakang sebagai guru SLB ya. Nah, itu iya, karena beragamnya kemampuan para guru, tentunya kita harus bisa memilih dan bisa memberikan jobnya sesuai dengan kompetensinya gitu. Nah, sesuai kompetensinya kita berikan tugas. Guru tunarungu mengajar tunarungu gitu ya, guru tunanetra bisa mengajar tunanetra. Namun karena jumlahnya ini terbatas, maka semua guru yang ada di sekolah ini harus bisa melayani semua PDBK itu gitu. Tuntutannya itu. Artinya apa? Bahwa guru itu harus belajar gitu. Walaupun dia tidak bisa mengajar braille, ia belajar
karena tuntutannya di situ kita menerima semua PDBK ya. Jadi semua guru dituntut untuk bisa mengajar semua anak gitu, karena kita tidak bisa memberikan tugasnya itu betul-betul sesuai dengan backgroundnya karena keterbatasan ya, keterbatasan jumlah, dan sementara siswanya sangat banyak dan beragam ya Bu. Iya gitu. Itu tentu di SDM pasti banyak tantangannya. Ya, upayanya yaitu kita memotivasi semua guru agar mau belajar. Bisa isyarat, bisa braille gitu kan ya. Bisa melayani program khusus dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua nih, tantangan yang juga sangat terasa berat itu di Sapras kita. Ya. Sapras kita belum ideal, masih jauh lah dikatakan ideal, apalagi sudah optimal belum ya kita. Masih sangat banyak kita butuh Sapras khususnya untuk anak-anak yang tunanetra ya, anak-anak yang tunarungu, kemudian yang tunadaksa. Itu sangat membutuhkan Sapras yang sesuai, yang bisa mereka pakai, yang bisa mengembangkan potensi ya. Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang gitu kita akan dapat sarana prasarana, baik itu ruang kelas yang baru yang bertambah ataupun media-media yang bisa digunakan untuk anak-anak kita gitu. Dari tadi kita membicarakan tentang program sekolah dan juga ragamnya kepeserta pendidikan ya Bu ya. Sekarang ke inovasi yang ada diciptakan oleh SLB Negeri Pahlawan, seperti kemarin kan didengar ada seperti program PKL dan lain-lain itu masuk ke inovasi atau apa itu Bu? Dan selain itu mungkin ada inovasi lain yang selama ada Ibu diciptakan oleh Ibu selama ini masih berjalan dan dapat diterima manfaatnya oleh peserta didik. Mungkin ada gitu. Gimana ceritanya Bu? Ya, ini berbicara masalah inovasi, saya rasa udah sangat banyak dan itu sudah diimplementasikan ya. Inovasi yang kaitannya dengan peningkatan akses ya, peningkatan akses itu kita sudah membuat ULD, unit layanan disabilitas TKB ya, tempat kegiatan belajar di 3 lokasi. Yang pertama di Karangampel, kemudian yang kedua di Balongan ya, Kecamatan Balongan, dan yang ketiga di Kecamatan Tasmaya. Ya, itu salah satu inovasi dalam layanan meningkatkan akses layanan pendidikan untuk anak-anak ABK yang jauh dari SLB. TKBM kelas jauh ya Bu ya? Iya, TKB kelas jauh gitu, tempat kegiatan belajar kelas jauh. Kelas jauh. Iya gitu ya. Kemudian dalam pengembangan lulusan ya, menyiapkan lulusan yang siap mandiri di kemudian hari. Selama saya di sini sudah berjalan dari tahun 2022 ya, 2022, 2023, 2024 dan sekarang ini yang terbaru kita baru selesai menyerahkan siswa ke tempat PKL. Nah ini juga ada salah satu inovasi untuk menyiapkan lulusan ya, dengan PKL mereka belajar untuk siap bekerja, belajar mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena nanti pun mereka dituntut untuk bisa bekerja gitu. Ya, yang kemudian yang inovasi yang kaitannya dengan media sosial ya. Media sosial ini salah satunya podcast ini adalah salah satu inovasi di tahun ini ya, 2025. Sebetulnya dari 2023 kita sudah siapkan alatnya, tapi perangkatnya mungkin belum lengkap, kemudian timnya belum siap, baru terlaksana gitu ya. Inovasi ya, pengembangan di medsos ya. Medsos juga kita sangat aktif Pak, di IG-nya, di YouTube, kemudian di website ya. Di website walaupun website kita tampilannya sederhana, tapi isinya luar biasa gitu ya. Nah, berita-beritanya bisa dibandingkanlah dengan sekolah lain ya. Berita-beritanya kita selalu update gitu, karena ada tambahan tim untuk di
website ini. Alhamdulillah ya. Iya. Berbicara inovasi dan lain-lain tadi sudah banyak yang bisa kita tangkap dan kita dapatkan dari Ibu. Selanjutnya tentang mungkin ada kerjasama secara eksternal seperti tadi PKL itu kan pasti ada penempatan. Iya. Penempatannya di mana biasanya anak PKL-nya dan kita itu sekolah SLB Negeri Pahlawan sudah bekerja sama dengan siapa saja kalau di pihak dari luar sekolah itu, Bu? Iya. Kalau kita hitung kerjasama kita dengan pihak luar itu sudah sangat banyak ya. Dari 2023 sampai 2025. Nah, untuk kaitannya dengan PKL di 2024 tahun kemarin kita sudah kerjasama dengan Pengadilan Negeri Indramayu. Oh, Pengadilan Negeri. Ya. Kemudian dengan rumah makan Sego Sambal. Ya. Dan yang ketiga Dermayu Laundry. Oh, laundry. Iya. Nah, di tahun ini 2025 karena anaknya beragam ya, dari hasil asesmennya mereka cocok untuk ditempatkan di rumah makan Sego Sambal. Itu ada 2 orang ya, satu tunagrahita. Kemudian yang ditempatkan di Dermayu Laundry itu juga ada 2 orang. Dan yang sisanya itu karena ini kategorinya tunagrahita sedang, kita tidak bisa mendapatkan keluar, jadi mereka PKL-nya di sekolah. Di sekolah. Iya, di sekolah dengan dibimbing oleh guru kelas yang memegang vokasional housekeeping. Nah, karena di sekolah tentunya berbeda juga dengan kegiatan KBM harian. Mereka betul-betul dilatih untuk bekerja, bukan untuk dalam setting pembelajaran. Tapi settingnya adalah bekerja gitu. Kerjanya langsung ya, Bu? Iya, jadi untuk kegiatan PKL ini alhamdulillah respon-responnya sangat luar biasa. Bahkan di tahun kemarin itu ada siswa yang ditawarkan di Dermayu Laundry itu untuk kerja di sana. Namun siswanya tersebut belum mau gitu ya. Siap. Belum siap, mungkin lebih senang bekerja di tempat lain lah gitu. Iya, dalam pengembangan guru juga kita kan guru itu harus punya tambahan kompetensi ya. Nah, dengan LPK Ramona ya, kita sudah kerjasama dengan LPK Ramona. Itu LPK Ramona itu melatih guru, salah seorang guru untuk tata rias ya, belajar tata rias ya, selama 3 bulan guru tersebut belajar di sana dan hasilnya bisa diterapkan ke siswa. Dan siswa dilatih nanti bisa mengajarkan lagi ke temannya. Itulah begitu berantai. Berlanjut ilmunya berkah gitu ya. Iya, ilmunya berlanjut itu, saling berantai gitu ya. Itu. Tadi kan ada peran orang tua juga seperti tadi dalam senam massal, orang tua ikut senam ataupun dalam melatih tari, orang tua ikut menjadi pelatihnya. Selain itu peran orang tua apalagi, Bu, yang bisa sekolah libatkan bersama gitu? Banyak, Pak. Alhamdulillah orang tua sekarang itu selain mereka kritis juga mereka mau diajak kerjasama ya. Mereka mau mendukung program sekolah ya, diantaranya di kegiatan-kegiatan besar seperti PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam seperti Mauludan gitu, Rajaban gitu, kemudian Isra Mi'raj gitu ya, sama gitu. Mereka ikut terlibat dalam memberikan tambahan konsumsi ataupun menyumbang dana gitu ya untuk ke pihak sekolah. Di kegiatan besar yang tahunan juga kita libatkan, misalnya di Disnatalis gitu ya, kenaikan kelas mereka juga dilibatkan. Dan yang agak lain juga dari sekolah lain, kita si orang tua yang punya kemampuan lebih itu bisa kita tarik sebagai narasumber gitu ya, sebagai instruktur. Iya, bisa jadi instruktur senam, bisa jadi instruktur tari, bahkan bisa menjadi instruktur tata boga. Gitu. Jadi kita kerjasama dengan mereka buat pengembangan bakat minat siswanya. Gitu.
Untuk ibu sendiri mungkin pastinya ada harapan tersendiri buat SLB Negeri Pahlawan, terus khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau layanan bagi peserta didik. Mungkin harapannya apa Bu untuk SLB Negeri Pahlawan? Ya, harapannya cita-cita luhur ya ke depan gitu ya. SLB ini kan menjadi SLB unggulan gitu ya. Iya. SLB unggulan dengan memiliki sarana prasarana yang sangat lengkap, ditunjang oleh SDM guru yang hebat gitu Iya. ya. Anak-anak Pasti. yang semuanya potensi, talenta dan lainnya itu bisa berkembang, akhirnya visi itu tercapai gitu. Visi yang tadi bersinar itu tercapai gitu. Jadi harapan tertingginya ya seperti itu, yang tercapainya visi bersinar dengan ditunjang berbagai sarana prasarana yang lengkap ya, supaya bakat minatnya tersalurkan. Iya. Terima kasih Bu, sangat luar biasa. Dari tadi kita sangat fokus mendengarkan cerita dari Ibu kepala sekolah. Jadi saking terbawa ke ceritanya, jadi kita lurus. Jadi nggak menghiraukan yang lain. Gitu. Yang untuk selanjutnya mungkin tadi kan harapan Bu ya. Iya. Ada pesan dari Ibu untuk masyarakat di sekitar sekolah atau khususnya di Indramayu yang dimana kan ada isu yang terkait disabilitas atau tentang pentingnya pendidikan inklusi itu, apa ada pesan nggak Bu untuk masyarakat? Soalnya kan masyarakat kita khususnya di Indramayu banyak yang belum tahu disabilitas itu seperti apa, belum tahu pendidikan inklusif itu seperti apa. Mungkin ada pesan dari Ibu supaya yang belum menyekolahkan anaknya bisa disekolahkan khususnya di SLB Negeri Pahlawan gitu. Mungkin ada pesannya gimana? Ya, pesan saya untuk semua orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas atau anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang normal lainnya, jangan merasa kecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa putus asa. Yakinlah bahwa semua anak itu bisa berkembang, semua anak-anak bisa memiliki potensi yang berbeda, dan semua orang tua harus mau menyekolahkan anak-anaknya yang disabilitas atau yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Mereka bisa memilih di SLB kalau memang dekat dengan SLB, bisa masuk ke sekolah reguler atau sekolah umum kalau memang di sekolah umum itu sudah siap untuk menerima mereka gitu ya. Jadi layanan pendidikan inklusif sekarang sudah wajib. Jadi semua sekolah dari TK, SMP, SD, SMP, SMA umum itu sudah wajib menerima anak-anak disabilitas. Anak-anak disabilitas. Gitu, so tidak hanya di SLB saja. Ya, tidak hanya di SLB. Jadi silakan datang ke sekolah terdekat, sampaikan apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu ya. Jadi anak datanglah ke sekolah itu jangan malu-malu itu ya. Jangan ditutup-tutupi juga tentang kekurangannya itu atau hambatannya itu, supaya gurunya tahu bahwa anak ini harus diperhatikan berbeda dengan yang lain gitu. Jadi layanannya tidak disamakan gitu ya, layanannya, karena mereka butuh layanan yang agak lain gitu dari anak-anak teman-temannya yang lain. Nah gitu ya, jadi jangan putus asa Bapak Ibu yang punya anak berbeda, dan semua anak punya hak untuk sekolah dan mereka wajib mendapatkan layanan pendidikan ya. Apalagi di kita ada kelas jauh seperti tadi yang diutarakan oleh kelas jauh Ibu. Kita sudah mulai mendekati masyarakat untuk wilayah Tenajar, wilayah Sukarja ya, Balongan. Itu silakan datang ke unit TKB situ ya, tempat kegiatan belajar di situ. Sudah ada guru yang sudah kami tugaskan di sana, dan jikalau gitu ya, jikalau ada tambahan guru, kita juga bisa memperluas akses untuk menambah TKB atau tempat kegiatan belajar di wilayah lain. Itu tadi mau saya tanyain Bu, udah dijawab soalnya. Iya, ya ini ada yang menarik waktu pendataan kemarin
kemarin ya. Iya. Kita mendatangi wilayah Gabus Wetan. Itu Gabus Wetan itu kan jauh sekali Iya. ya. Iya. SLB dari sana sini tuh nggak ada. Tak ada harapan dari orang tua di sana. Sok atuh Bu katanya buat SLB di tiap kecamatan, karena tiap kecamatan itu ada anak disabilitasnya. Pasti ada ya. Seperti itu ya, kita nggak bisa menjawab gitu ya, karena memang tenaga kita terbatas. Iya, gitu. benar. Kalau guru kita banyak, kita bisa membuat TKB baru dan kita sebarkan gitu ya. Iya, benar. Apalagi wilayah Indramayu, wah luar biasa, sangat luasnya gitu. Iya, kemarin kan Ibu membagikan ijazah langsung ya ke rumah-rumah para alumni Bu ya. Rumah-rumah ke alumni itu angkatan berapa ya? Lulusan 2013. Oh, itu. emang jauh-jauh Bu ya rumah. Jauh. Itulah luasnya Indramayu. Sudah ada yang meninggal gitu ya. Sudah 3 orang yang kita datangi ya. Alumni. Ya alumni itu sudah meninggal. Kemudian ada yang sudah seperti kakek-kakek gitu ya, karena emang umurnya sudah mendekati 40 gitu. Itu sangat apa ya, sangat menyentuh hati gitu ya. Coba kalau memang SLB itu ada di tiap kecamatan atau TKB itu ada di tiap kecamatan, mungkin banyak yang akan tertolong gitu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan guru-guru SLB yang lulusan baru nanti punya kesempatan untuk mengembangkan TKB ya, di berbagai wilayah di Jawa Barat khususnya di Indramayu yang dimana dari 31 kecamatan baru ada 6 sekolah Bu ya. Nah itu dia PR-nya sangat banyak ya, gitu PR-nya masih banyak, berapa sekolah, berapa kecamatan lagi yang belum ada. Iya betul ya benar gitu. Itu ya. Mungkin tadi dari segi alumni memang kalau yang tadi kan Ibu sudah membagikan ijazah ke para alumni, ataupun ada alumni yang lain yang Ibu ketahui yang punya cerita ataupun punya hal-hal yang bisa diceritakan kesuksesannya ataupun apa, mungkin ada Bu? Iya, saya juga masuk ke grup alumni ya, alumni SNEPA. Nah di situ ada beberapa alumni memang yang sudah bekerja ya, bekerja sebagai karyawan Alfamart gitu. Kemudian ada yang di pabrik, ada yang sebagai sales gitu, ada yang buka usaha apa itu namanya pabrik tahu katanya ya. Ada juga yang jadi penulis. Nah ini jarang sekali nih anak disabilitas jadi penulis gitu ya. Itu Ananda siapa namanya, Rizal Muhammad Dewana Fahrizal. Dewana Fahrizal itu jadi alumni yang sukses jadi penulis dan diorbitkan oleh penerbit ya, para penerbit itu. Kalah kita gurunya juga kalah, nggak membuat buku. Ini alumninya sudah bisa membuat 3 buku gitu. Itu pasti jasa gurunya. Nanti di antaranya Pak Indra di sini gurunya juga. Nanti kita tunggu, mungkin bisa nanti kapan-kapan kita bisa mengundang alumni juga, terutama yang punya kiat sukses dan lain-lain, supaya bisa berbagi dengan sobat SNEPA TV dan juga sahabat-sahabat dari podcast SNEPA. Mungkin dari situ tadi sudah panjang dan lebar juga dari Ibu tadi tentang pesan yang telah disampaikan Ibu. Pada intinya kan masyarakat jangan sampai putus asa. Kalau punya anak disabilitas atau berkebutuhan khusus, mangga bisa disekolahkan di tempat-tempat terdekat yang ada di Indramayu, ataupun mau langsung ke SLB Negeri Pahlawan, kita tunggu karena memang tahun ini kita membuka SPMB Bu ya. Dulu kan PPDB, sekarangnya namanya SPMB, Seleksi Penerimaan Murid Baru. Sistem seleksi Bu. Seleksi penerimaan murid baru ya. SPMB. Ya, SPMB kita juga membukanya, mangga bisa langsung menghubungi ke kita ataupun langsung ke sekolah kita di sini di Jalan Pahlawan nomor 89, Kecamatan Indramayu, kelurahannya Lemah Mekar ya. Atau di TKB kita yang jauh-jauh Bu ya, yang tadi di Karangampel di Desa Sendangnya, atau di Balongan di Desa Sukarejanya, atau di Kertasemaya di Desa Tenajarnya Bu ya. Iya betul. Ya, itu adalah kelas jauh dari kami. Mangga bisa bergabung kalau punya anak-anak yang disabilitas.
Mungkin yang terakhir program tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga, tadi banyak juga di bidang seni, di bidang olahraga, keterampilan lainnya, termasuk tadi ada tata boga juga Bu ya. Iya. Di sini ekstrakurikulernya mungkin sangat lengkap Bu di SLB Negeri Pahlawannya. Iya. Mungkin tidak tidak kita ini juga buka juga sebenarnya di Pahlawan itu ekstrakurikulernya itu ada berapa sih Bu sebenarnya? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler yang seni ya, yang seni olahraga, yang kegiatan olahraga itu kan ada tadi atletik. Ya, ada tenis meja itu, kemudian ada bulu tangkis. Yang untuk di seni ini, seni tari juga ada, seni tari, kemudian seni musiknya, drum band, dan yang kaitannya dengan keterampilan itu ada tata rias ya, ada kemudian handcraft gitu ya, kreasi limbah orang bekas gitu. Ada juga seni pantomim, itu juga masih seni pengembangan seni pertunjukan pantomim ya. Nah, yang vokasional unggulan yang belum saya sampaikan tadi ya, ada keterampilan itu, ada namanya housekeeping. Ada housekeeping, ada laundry dan tata boga. Keunggulan dari SLB Negeri Pahlawan di situ Bu. Kemudian TIK juga kita kembangkan karena tahun ini ada siswa autis yang memang berbakat di situ ya, di TIK. Jadi pengembangan TIK-nya ke desain, desain grafis, dan juga mungkin ke Corel gitu ya, penggunaan aplikasi Corel, Photoshop yang seperti itu yang bisa dikembangkan ke anak-anak itu. Ada lombanya juga Bu ya? Iya, ada lombanya juga. Jadi semua yang ada kaitannya dengan lomba-lomba juga kita kembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahan jam mengajar untuk menyiapkan mereka bisa siap mengikuti lomba. Apalagi tahun ini nanti lombanya bentar lagi Bu ya? Iya, April itu kita sudah menghadapi lomba habis tingkat lebaran kabupaten gitu. Jadi makanya ekstrakurikuler itu harus terus berjalan sebagai persiapan mengikuti lombanya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Kepala Sekolah kami dari SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Kami sangat terinspirasi dengan dedikasi dan juga semangat yang Ibu tunjukkan. Semoga tadi dari apa yang telah Ibu sampaikan itu dapat kita jadikan modal untuk terus termotivasi dan terinspirasi, dan juga semoga SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu bisa terus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan dalam belajar dan berkembang khususnya untuk peserta didik kita. Mungkin yang terakhir ada kata-kata mutiara, kata-kata motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Kata-kata motivasi khususnya untuk saya pribadi ya. Gitu. Jadi setiap orang punya ujian, ya, tentunya berbeda-beda. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, jangan pernah menyerah, karena ujian itu akan disesuaikan dengan kadar orang gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan ujian itu, karena setiap ujian itu tidak akan melebihi dari kadar. Sungguh luar biasa Ibu. Nah, setiap orang itu punya beban ujian yang tidak melebihi dari kadar dianya. Iya, ini termasuk ke orang tua. Gitu. Mereka diuji dengan memiliki anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka diyakini oleh Allah tuh mampu untuk bisa mendidik mereka. Gitu. Kalau tidak mampu, nggak mungkin mereka dikasih Bu. Mungkin dititipi anak ABK gitu ya. Tapi karena mereka dipilih menjadi orang pilihan yang memiliki anak PDBK, anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka yakin, Allah itu yakin bahwa ibu bapaknya mampu untuk mendidik dan merawat mereka. Siap. Terima kasih Bu. Tidak terasa sudah berapa menit kita berbincang-bincang, saking asiknya kita tidak tahu sudah berapa lama. Tapi alhamdulillah sudah tersampaikan semua apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Nanti kami minta izin, kita ada foto nanti dipasang di sini. Nanti setiap tamu yang kita undang nanti fotonya kita pasang Bu. Siap.
Dari kami cukup sekian, mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh abang menumpang mandi. Bila ada kata yang berkenan, itu datangnya semata-mata dari Ya Ilahi Robbi. Kalau ada yang tidak berkenan, itu dari diri kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Killer body samurai mind.